Assalamualaikum Pak Sanil. Waalaikumsalam. Ini sudah ada Putri Ana, ada SMK Marga Mulia. Oke, masih Ya. kelulupan apa ini? Kena basah. Ya. Oh, Ah, udah nggak ada airnya, Citra, Feby, Selfie. Udah nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik kita mulai ya kelasnya hari ini ya. Hah? Udah dikasih. Ya. Ya, ini udah ada Pak Sanil, karena waktunya udah singkat, kita langsung ke Pak Sanil ya. Silahkan Pak. Badru. oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin habis hujan lebat kah? Ya, Pak. Oke. Aduh. Gimana kemarin udah ada yang mencoba mengerjakan tugasnya? Belum, Pak. Oke. Belum Kita coba lagi. searching-searching. Sudah kesemua. Oke. Jadi tuh, coba kalkulator kan ini tuh. Oke. Mungkin karena waktunya tinggal sedikit ya. Kita review aja kali ya. Oke. Oke. Nah, mari kita mengingat-ingat nih materi minggu lalu. Kemarin intensi pencarian ada 4 ya. Nah, minimal 3. Kira-kira ada apa aja kemarin? Kalau kita searching di internet tuh apa alasan kita searchingnya gitu kira-kira? Ada yang masih ingat? Oke, sampai duduk dulu. Nah, ini nanti kalau ada yang tertarik untuk membuat website, ini biasanya penting ya. Karena untuk membuat website kita perlu tahu kira-kira siapa yang akan datang ke website kita gitu. Untuk buat iklan terutama atau buat konten itu juga penting karena ya kalau orang nyari sesuatu itu pasti ada rasanya kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja. Jadi enggak ada. Nah, oke. Oke, jadi ada 4 ya. Mungkin dari sini 3 yang utama mungkin konteksnya untuk kalian. Yang pertama informasional ya. Jadi eh, kita nyari itu untuk nyari tahu jawaban gitu. Kita punya pertanyaan, nyari jawaban. Atau untuk belajar sesuatu, suatu informasi, gitu. Jadi eh, ini yang pertama. Yang kedua navigasi. Nah, navigasi ini ya nyari kayak semuanya apa website Instagram cuma tulis Instagram atau website Instagram kayak gitu. Atau nyari eh, website cara pendaftaran kuliah gitu untuk universitas apa gitu. Nah, kalau nggak tahu biasanya searchingnya seperti itu kayak oh nyari ini harus kemana atau nyari eh, marketplace apa gitu. Nah, semuanya kayak gitu. Itu untuk navigasi. Nah, kalau transaksi ini udah ada keinginan atau kebutuhan untuk pengen beli sesuatu atau butuh sesuatu. Jadi kayak beli apa atau pengen download apa atau pengen lakuin apa. Contohnya kayak pengen vote eh, di Change.org semuanya. Seperti itu. Jadi ada yang dilakukan atau ada yang apa ya? Ada yang bertukar gitu, bertukar sesuatu, baik upload ataupun download ya. Nah, yang terakhir itu terkait komersial. Kalau komersial, biasanya bentuknya adalah membandingkan. Jadi kayak pengen beli apa, bandingin sama yang lain gitu. Semuanya beli Samsung Galaxy S4 atau iPhone, semuanya kayak gitu ya. Jadi ada yang dibandingkan untuk kita keputusan belanja biasanya.
Nah, itu website-websitenya pun akan berbeda. Dan yang dibuat pun informasinya kayak keyword-keyword atau kata kunci yang dimasukkan ke dalam aplikasi, ke dalam websitenya pun akan berbeda. Seperti itu. Nah, ini materi minggu lalu. Nah, mungkin jadi saya masih pakai OBS. Oke, lanjut ya, sambil jalan aja. Oke, nah kemarin kan udah gimana cari informasinya. Sekarang kita naik level ke gimana ngaudit informasinya ya. Semoga kekejar. Kalau kayak mungkin review minggu lalu aja. Oke, karena kemarin kita fokus nyari, gimana nyari yang ketemu, nambahin konteks, habis itu nambahin intensi, makin panjang ya, ya biasanya makin panjang, makin lengkap, makin baik gitu. Sehingga habis itu kita memilah informasinya. Oke, jadi isunya kenapa materi ini penting? Jadi orang zaman sekarang itu dalam sehari itu kayak seperti orang di tahun 1500-an, 1400-an tuh dalam seumur hidup gitu. Jumlah informasi yang didapat gitu. Teks-teks yang didapat kalau orang zaman dulu itu paling banyak mungkin dapat dari koran atau bahkan buku ya. Buku pun sulit kan, harus tulis tangan, nggak ada cetak dalam mas zaman 1400-an. Nah itu, tapi kita dapat dalam sehari gitu. Lihat buka aplikasi, scroll-scroll tuh ada tulisannya, search dapat banyak banget. Nah itu informasinya banyak banget. Sehingga sebenarnya informasi itu sekarang bukan lagi masalah gitu. Yang masalah adalah gimana cari infonya gitu. Gimana milih mana yang kita beri atensi untuk kita baca, untuk kita eksplorasi lebih jauh, kayak gitu. Sehingga sebenarnya informasi itu ada di mana-mana, tinggal mana informasi yang benar, mana informasi yang yang bisa dipercaya, seperti itu. Sehingga masalahnya pun sudah berbeda di zaman sekarang, apalagi dengan adanya AI, gitu kan. Informasi-informasinya kadang-kadang terdengar benar, terlihat benar, tapi ternyata tidak tepat. Maka ya itu tantangan tersendiri untuk kita bisa membedakin ini informasi yang sengaja memancing emosi atau memang informasi yang benar gitu kan. Banyak-banyak yang tendensius-tendensius itu yang perlu diperhatikan kayak gitu. Nah, selanjutnya terkait kualitas informasi. Jadi di dunia maya itu ada kebagilah ada piramidanya ya. Jumlahnya pun juga seperti piramida gitu. Yang terpercaya, yang bisa dipercaya dan bisa langsung dipakai itu relatif lebih sedikit dibandingkan yang bisa dipakai. Bisa dipakai itu kayak eh, perlu diverifikasi lagi. Jadi kayak ada beberapa penanda yang perlu diperhatikan. Jadi kayak oh ini bisa dipakai tapi harus diverifikasi atau apa ada beberapa informasi yang perlu dikomparasikan atau dibandingkan itu. Oh, di di sumber informasi ini dan di sini sama. Oh, berarti kemungkinan benarnya lebih besar. Ada pembandingnya gitu. Tapi ini sudah bisa dipakai gitu. Nah, yang sampah ini yang hindari ya, kayak cuma clickbait atau cuma rage bait, jadi kayak buat marah doang atau pengen cuma penasaran doang begitu dibuka iklan semua yang kayak gitu-gitu. Nah, itu udah beneran nggak usah diikuti atau nggak usah dilanjutin untuk dibaca gitu informasinya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan nah ini yang kemarin ya tugas. Kayaknya nggak kejar kalau bahas tugas mungkin di belakang kalau ada waktu ya. Nanti kita akan bahas tugas yang kemarin. eh nah, ini bisa sih kira sekali ya. Nah, yang ini contoh yang eh, nggak usah diikutin lah ya. Kayak blognya isinya pas dibuka ternyata cuma 3 kalimat di atas, sisanya iklan semua. Ini udah jelas langsung dibuang, langsung balik aja, langsung back atau langsung ditutup tabnya untuk lihat websitenya gitu. Nah, itu forum-forum anonim. Forum-forum anonim itu cenderung tidak bisa dipercaya ya informasinya. Jadi gak dihindari aja kayak mungkin nyawa forum opini ya. Biasanya kalau kita mencari opini, pengen lihat orang itu beropini apa, ya nggak masalah. Tapi kalau kebutuhannya untuk mencari informasi yang bisa dipercaya, ya ini sebaiknya dihindari ya. Forum-forum tanpa identitas ini nggak jelas nih siapa yang nulis kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang
bisa dipakai. Ya ini ya, kayak tapi perlu diverifikasi ya, tentu saja. Kayak blog blog pribadi. Gitu. Kadang-kadang kan pengalaman seseorang itu bisa jadi dipercaya. Cuma ya ini kan tadi pengalaman satu orang ya, kayak oh dulu aku sukses dengan cara seperti ini semuanya. Tapi ternyata pas dicek akademisnya atau medisnya ternyata ya tidak terbukti gitu. Mungkin saja placebo kalau di dalam psikologi itu ada yang namanya placebo. Jadi kayak ya udah dia percaya itu jadi kelihatan beneran, tapi sebenarnya ya nggak ada efeknya dari si alatnya sendiri atau informasi tersebut gitu. Habis itu YouTuber kreator, ya ini masih awal ya, itu bisa jadi benar, cuma relate juga ya, kayak apakah orang banyak yang mengikuti atau banyak yang verifikasi itu kalau yang awal-awal. Jadi perlu diverifikasi lagi. Selanjutnya artikel marketplace ya. Kalau orang jualan itu bisa jadi informasi, tapi ya di apa lebih hati-hati karena mereka tujuannya jualan gitu, bukan ngasih informasi atau edukasi. Seperti itu. Nah, kalau yang terpercaya bentuknya ya kalau tadi terkait tomat itu pakai websitenya Kementerian Pertanian semuanya. Habis itu channel YouTube yang udah besar, yang udah ada kredensialnya jelas orangnya siapa atau komunitasnya di mana atau mereka udah apa ya udah ada buktinya apa gitu. Atau ya organisasi pertanian yang jadi rujukan, ada citasinya, ada referensinya, gitu. Sana. Oke, nah ini kita coba ini ya, kita coba menganalisis nih. Tadi kalau merah tadi yang sampah atau yang nggak apa ya, yang nggak bisa dipercaya, tinggalin aja. Kalau yang kuning itu bisa dipakai, tapi perlu diverifikasi. Sedangkan yang hijau itu bisa langsung dipakai kayak gitu. Oke, ini ada ada ya dari tiga macam itu ada enam ini. Kita coba kira-kira yang mana nih? Apakah hijau, merah, kuning? Kita coba ya. Udah siap? Yang udah hadir siapa aja tadi ya? Eh, Bentar. Pensiun. Siapa siap? Posting Instagram. Instagram. Ada Feby, Novi. Oke, jadi Jatisari tinggal setup kamera ya ini ya. Bapak. Jadi Jatisari setup kameranya masih ngarah ke OBS ini. Mungkin bisa diganti ke webcam lagi. Bapak. Oke, dengan waktu. Ini mungkin ini ya. Bisa kita lihat nih sekilas ya. Jika informasi, nah, pakai ini. Coba. Oke. Nah, oke. Selamat datang dari Jatisari. Assalamualaikum. Oke. Ini berarti pakai laptop ya? Enggak, Oh, Pak. sudah pakai PC ya? Oke. Oke, nah kita eh, lanjut ke review ya dari materi yang minggu lalu terkait mencari, jadi detektif ya, mencari informasi gitu. Lanjut ke kita gimana milih informasi yang nggak audit informasi yang ada kayak gitu. Nah, hari ini kita lagi tadi ada sini dulu. Oke, nah, oke, jadi mungkin yang ke sini dulu. Eh, Topik utama kita adalah terkait mencari dan memisahkan informasi ya. Jadi eh, isu utamanya kenapa hal ini penting adalah ya orang zaman sekarang itu informasi yang didapat atau jumlah informasinya itu sebanyak
orang di zaman 1400-an itu seumur hidup mereka dari lahir sampai meninggal ya di umur 40 tahunan itu sama jumlah informasinya dengan informasi yang kita dapatkan sekarang gitu dalam sehari. Kenapa? Karena zaman dulu tuh informasinya yang dibaca mungkin dari koran, kalau mereka baca koran, atau dari surat yang mereka tulis semuanya kan. Nah kan pada waktu itu kan belum ada mesin cetak ya. Nah, sedangkan sekarang bahkan tahun 1800-an juga masih kayak informasi dalam sebulan itu kita habis dalam waktu sehari gitu. Karena banyaknya apa ya, sumber informasi ya, kita bisa dalam pegangan tangan itu bisa dapat semua informasi seluruh dunia gitu. Jadi sebenarnya isunya itu bukan gimana nyari informasi apa, bukan gimana nyari informasinya, karena informasinya itu pasti ada, tinggal kita milih, milih mana yang mau dibaca, mana yang nggak dibaca, seperti itu. Sehingga ya kita pegang kan HP, gimana kita bedain itu. Oke, selanjutnya tadi kita bagi menjadi tiga tipe informasi ya. Yang hijau adalah yang terpercaya, bisa dipakai. Yang kedua adalah yang terpercaya. Yang kedua bisa dipakai, itu perlu diverifikasi lagi. Biasanya cari lihat ke dia informasi yang perlu diverifikasi. Biasanya terkait subjektif, pendapat pribadi, seperti itu. Atau yang sampah yang bisa langsung di ya udah abaikan aja. Karena terlalu banyak iklannya dan sebagainya. Nah, kalau yang ini ya tadi ya, kayak terlalu too good to be true, terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Ini biasanya kayak yang kemarin kita sudah sempat bahas terkait ya ini scam kah gitu. Biasanya clickbait kah atau rage bait yang akhir-akhir ini banyak ya. Kayak tujuannya men-trigger emosi kita untuk kita melakukan sesuatu gitu. Nah, makanya kita perlu membedakan nih dari eh, hal-hal ini gitu. Nah, kalau di sini kan tadi ya, eh kayak cara viral 3 hari dijamin. Nah, ini kata-kata dijamin ini udah clickbait gitu kan. Ya ini yang perlu dihindari gitu. Nah kalau website semuanya dari website pemerintah, ya ini cenderung lebih bisa langsung bisa kita pakai gitu kan. Karena ya mereka ya bertanggung jawab juga gitu kan. Dan cenderung biasanya prosesnya lebih lama birokrasinya. Sehingga saat ini muncul biasanya udah terverifikasi beberapa level gitu. Nah kalau yang thread Twitter ini. Ya, ini lebih ke kuning ya, karena apa dari seorang petani masih subjektif. Nah, kalau beberapa petani sudah membilang hal tersebut mirip-mirip semuanya atau ada sumbernya, berarti ini lebih udah masuk ke hijau. Tapi jika belum masih satu orang ya kuning. Nah, kalau dari PDF panduan, jelas nih dari universitas tersebut. Nah, ini bisa lebih dipercaya. Tapi perlu dicek lagi. Apakah penulisnya siapa? Kalau penulisnya memang editorial dari universitasnya, ya bisa dipercaya. Tapi kalau eh, apa apa dari mahasiswa, itu nanti perlu verifikasi lagi gitu. Tapi kalau udah dari universitas, dari kementerian, atau yang dari .org atau .go.id atau mungkin .id itu juga bisa relatif lebih bisa dipercaya. Nah, kalau udah forwardan WhatsApp ini ya, ini perlu diverifikasi nih, udah jelas nih. Yang buruan daftar kan kemarin kita juga sempat bahas ya, kayak buruan daftarnya kayak terbatas itu. Nah, ini perlu dicek lagi nih. Bisa jadi merah gitu. Mungkin kuning atau merah tergantung siapa yang nge-share ya. Kalau yang nge-share kalian percaya, ya bisa jadi lebih ke kuning. Tapi kalau yang nge-share nggak tahu siapa di grup itu grup yang nggak jelas juga, ya itu bisa dihindari. Nah, kalau YouTube ya, kayak influencer pertanian. Mungkin kalau di 500 ribu ya bisa jadi dipercaya ya, karena akhirnya ada 500 ribu orang yang ngefollow dia gitu. Tapi kalau followernya sedikit tapi view-nya banyak, mungkin jadi clickbait atau sempat viral kayak gitu. Itu perlu diperhatikan. Kalau yang viral tuh biasanya kadang-kadang isunya, misalnya karena banyak yang ngoreksi mungkin. Jadi itu yang perlu diperhatikan gitu. Oke. Oke.
Nah, bentuknya gimana sih kita ngecek ya eh, kredibilitas gitu. Nah, ini ada tiga ya, DDD ya. Satu domainnya, yang kedua tanggalnya, yang terakhir detailnya. Seberapa detail yang dia masukkan. Nah, yang pertama cek domain ya. Nah, ini domain. eh yang pertama kayak go.id, itu biasanya dari ke government atau pemerintah. Jadi ini cenderung bisa dipercaya. Habis itu .ac.id, ini biasanya hanya bisa dipegang oleh akademik atau sekolah. Biasanya universitas gitu. Berikutnya yang .com, .co.id, ini bisa diverifikasi lagi ya. Karena ini cenderung harus bayar kan ininya, beli domainnya. Sehingga cenderung dan biasanya orangnya kalau pas daftar kita buka domain itu harus masukin data-data gitu. Ini cenderung bisa dipercaya tapi harus diverifikasi dibandingkan dengan .com yang lainnya. Nah, kalau blogspot, nah ini kuning atau merah ya, tergantung siapa yang nulis dan seberapa besar pengikut yang nulisnya gitu. Kalau tidak dikenal kayak website-website semua yang blogspot atau Tumblr, itu mungkin kalau nggak jelas siapa, ya itu bisa jadi merah. Seperti itu. Yang kedua, terkait tanggal. Nah, untuk tanggal sendiri, makin baru sebenarnya makin relevan ya, makin bagus informasinya. Eh, pun 1 sampai 3 tahun itu juga masih 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 bagus gitu. Untuk topik-topik yang tidak banyak berubah, sebenarnya seperti pertanian atau filsafat, itu nggak apa-apa lebih dari 5 tahun atau 10 tahun pun gitu ya. Tapi kalau informasi-informasi yang lebih baru, semuanya terkait AI atau terkait digital marketing atau terkait software engineering atau terkait ya terkait teknologi ya, itu lebih dari setahun itu biasanya udah ketinggalan ya, udah ada update yang lebih baru lagi. Seperti itu. Yang terakhir, detail ya. Jadi sebenarnya judul makin spesifik dan jelas, kayak ini sebenarnya informasi kalau kita buka ini dapat apa, itu makin bagus. Sedangkan kalau informasi yang clickbaity atau samar, nggak jelas ini kayak beneran nggak sih, atau cuma pengen buat orang klik aja, itu ya ya dihindari aja sebenarnya kayak ini apa maksudnya gitu, hindari aja karena biasanya informasinya juga kemana-mana nantinya. Jadi contohnya nih kayak panduan lengkap budaya tomat untuk pemula. Ini relatif lebih bagus ya untuk sebagai judul daripada cara kaya dari tomat dalam 3 hari. Ini udah clickbaity kayak gitu. Nah, oke, kemarin siapa yang dapat tips jadi konten kreator pertanian? Ada yang kemarin siapa? Kalau enggak ini aja di unmute terus aja nggak masalah ini kelasnya. Oke, kita mungkin skip aja. Nanti kita coba di. Oke, nah, ya contohnya tadi ya, kalau disuruh nyari tadi nyari kata kunci eh, konten apa konten kreator pertanian gitu. Cuma masukin tulisannya cuma di sana konten kreator pertanian, di hasilnya nggak akan eh, bagus gitu, nggak akan detail. Yang kita cari itu bakal nggak muncul gitu. Ini yang buruk ya. Jadi dimintanya apa ya langsung masukin itu aja gitu. Kayak diminta makanya pelajaran bahasa bahasa Inggris tentang grammar, grammar yang baik gitu. Kita cuma masukin grammar yang baik gitu. Nah itu nggak akan muncul yang kita cari bahkan. Ya kita perlu masukin lebih detail lagi kayak apanya semuanya subbabnya kita masukkan atau tugasnya kita masukkan. Itu akan lebih baik eh, dapat informasi yang kita butuhkan gitu. Nah, contohnya ya,
Kalau yang lebih baik yang harus diperbaiki adalah mana ini? Seperti tadi ya, di sini ada cara memulai. Cara memulai ini adalah intensi ya. Kita pengen ngapain? eh Jelas ya. Apakah kita pengen belanja atau kita nyari influencernya atau kita nyari sumbernya? Kalau nyari sumbernya berarti sumber konten pertanian gitu. Jadi kan navigasi. Kalau cara memulai berarti kan informasional atau kalau transaksional mungkin beli buku konten pertanian yang bagus gitu semuanya di 2025 gitu kan. Nah, itu intensi ya. Jadi kita promosikan intensinya. Yang berikutnya untuk siapa? Ini kan untuk siapa? Untuk pemula, untuk anak SMK mungkin atau untuk daerah di mana. Makin detail, makin baik. Makin banyak konteksnya gitu kan. Berikutnya ini ada 2025, berarti kan yang baru. Ini terkait waktu. Yang berikutnya kayak strategi ini sebagai pelengkap aja sebenarnya untuk nambahin kontensi kalau kita nyari cara-cara. Nanti kalau strategi biasanya muncul cara-cara atau step by step kayak gitu. Ini eh, eh. Nah, ini oke. Ini bisa di skip. Oke. Oke, ini melanjutkan yang tadi ya. Jadi kredibilitas penulis itu juga sangat penting. Makanya penting kita lihat siapa yang nulis gitu dan bener nggak orang yang nulis itu orangnya beneran dia yang nulis gitu itu juga perlu jadi penting gitu makanya tadi ya kayak pemerintah universitas atau ahli kita beneran tahu ahlinya dan di mana gitu jadi yang bisa dipercaya kayak media media terpercaya semuanya kayak semuanya kayak Tempo mungkin yang kayak gitu-gitu yang terpercaya dari dulu atau website seperti kayak mungkin Greenpeace kayak gitu itu bisa jadi dipercaya. Nah, habis itu kalau yang ketiga yang lebih ke kuning itu mungkin individunya apa sudah terkenal semuanya, tapi ada kredensial. Nah, itu kita perlu verifikasi lagi bandingin. Karena yang kadang-kadang influencer itu terkenalnya karena mereka buat opini yang berlawanan dengan yang dikenal. Jadi kayak buat kontroversi gitu. Sengaja punya apa ya, opinionated kalau bahasanya ya. Kayak mereka udah punya sesuatu yang banget gitu sehingga yang lain dinegasikan. Itu biasanya mereka lebih cepat terkenal kayak gitu. Tapi isunya tadi ya, informasinya jadi perlu diverifikasi ulang. Habis itu kalau anonim atau tulisannya cuma di blognya tadi cuma admin gitu. Ditulis oleh admin atau ya penulis nama websitenya itu perlu diverifikasi lagi walaupun bisa ya tapi cenderung lebih dihindari kalau bisa kayak gitu apalagi kalau nggak ada nama penulisnya nggak ada citasinya itu udah mending dihindari aja karena rawan informasinya entah palsu atau ngarahin ke hal yang berbahaya atau yang salah gitu oke nah untuk kedalaman konten ya jadi sebenarnya kontennya biasanya yang makin detail itu makin bagus. Bukan berarti makin panjang ya, walaupun itu bisa dipatokan juga. Karena kadang-kadang yang makin panjang, itu isinya juga kadang-kadang nggak jelas juga ya. Kayak diulang-ulang keywordnya, biar jadi panjang aja gitu. Jadi SEO ini atau search, nge-searching ini, itu juga kejar-kejaran sama orang yang bikin kontennya ya. Jadi mereka yang bikin konten juga makin pintar cuma ngehit apa cuma ngepasin apa sih hal-hal yang diperhatikan. Nah, itu mereka tambahin gitu. Mungkin judulnya bagus gitu, isinya cuma satu paragraf itu diulang-ulang sampai 10 kali gitu, hal yang sama. Ya itu juga terjadi ya. Kayak gitu, jadi kejar-kejaran juga untuk kita terus ngupdate cara kita untuk ngeverifikasi sebuah informasi. Kayak gitu. Oke, yang pertama ya, terkait indikator hijau. Apa sih? Kayak bagian atau jadi kayak ada sub topiknya ya. Jadi kayak judul, ada subjudul, di masing-masing ada subjudulnya lagi. Itu biasanya cenderung struktur. Dan struktur itu tanda sebuah artikel itu bagus gitu. Yang berikutnya ada rujukan atau referensinya. Mereka kasih referensi, mereka ngelihat dari mana, buku apa, yang kita bisa cek juga. Itu biasanya relatif bagus. Bukan relatif ya, memang bagus. Habis ada data atau statistiknya. Mereka, oh mereka nyebut angkanya dari mana, sumbernya dari mana,
statusnya seperti apa. Yang berikutnya penjelasannya langkah demi langkah. Oke, langkah demi langkah itu juga cenderung bisa dipercaya ya. Nah, kalau yang kuning, bedanya tadi ya, tetap ada struktur, mungkin ada strukturnya mungkin lebih kayak pertama mencoba, habis itu saat apa gitu. Jadi cuma ngasih quote-quote gitu, itu biasanya lebih ke kuning ya. Jadi, informasinya kayak pengalaman pribadi, itu cenderung lebih perlu diverifikasi, karena belum tentu benar atau bisa diimplementasikan untuk kita gitu. Kayak dibandingin sama yang lain, oh ternyata pengalamannya orang A, si A sama si B punya pengalaman bertani yang sama, tapi kok hasil dan caranya berbeda gitu. Nah itu perlu diperhatikan, perlu dibandingkan lagi. Nah kalau yang merah itu ya udah pasti ya kayak banyak iklan, itu biasanya cenderung ya udah isinya itu nggak ada bobotnya biasanya. Karena udah lebih mentingin orang penting sampai sana, berarti kan clickbait. Karena dapat apa ya, dapat uang dari iklan itu dari orang yang masuk ke websitenya aja semuanya. Kayak klik apa, pay per click kayak gitu gitu. Habis itu ya sangat pendek. Makanya sebenarnya TikTok itu bukan media yang baik untuk mencari informasi. Searchingnya jangan di TikTok ya. Tapi cari informasi yang lain. Kecuali emang cari hiburan. Kalau cari hiburan ya bisa jadi ya. Selama intensinya empat tadi ya, kita pengen belanja, kita pengen nyari sesuatu, informasi sesuatu, atau pengen kemana, lebih baik cari yang lain. Gitu. Entah di YouTube atau di Google gitu ya. Oke, ini belum ada. Oke. Nah, ini kita cara berikutnya adalah kita memastikan tujuannya. Tujuan si penulis sama tujuan kita. Tujuan kita untuk ngapain gitu kan? Mencari informasi atau mencari tadi barang yang bisa dibandingin. Dan kita harus tahu mereka informasi tujuannya apa? Oh, ngajarin kah? Jualan kah? Atau memang nyari komen kah? Nah, itu akan berbeda ya. Jadi kayak platform-platform yang tujuannya untuk edukasi semuanya kayak mulai ruang guru ya, mereka jualannya tentang edukasi ya. Tapi mereka juga ada apa ya, ada target untuk biar orang percaya juga gitu. Atau semuanya halodoc semuanya kan memang dia berdasarkan kredibilitas ya. Mereka informasinya bisa cenderung sama nih match nih mereka websitenya mungkin tujuannya jualan, tapi penulisnya tujuannya mungkin lebih ke edukasi gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan itu juga. Yang hijau ya tadi ya, kayak tujuannya edukasi, menjelaskan, bagikan informasi secara objektif gitu. Makanya biasanya kayak bisa podcast panjang itu biasanya tujuannya emang apa? Edukasi ya, karena ya nggak ada lebih sulit lah untuk kejualannya iklannya, walaupun tetap ada ya. Habis itu penjualannya tidak eksplisit tuh kayak gitu. Habis itu promosi, kalau promosi mungkin soft selling gitu ya. Soft selling tuh dia kayak ada kayak semuanya ya apa ya, kayak close the door gitu kan, ada barangnya itu soft selling ya. Ya itu mungkin informasinya juga bisa perlu diverifikasi lagi. Nah kalau udah ada scam-scamnya ya beli sekarang itu tadi ya kembali sudah masuk ke merah gitu. Yang berikutnya, nah ini terkait resiko atau kita perlu verifikasi. Kalau tadi sudah hijau, ya udah tips menanam tomat gitu kan. Resikonya kalau kita gagal ya tomatnya nggak hidup ya. Kalau kita buat satu tomat aja ya. Kalau buat perkebunan, nah itu resikonya tinggi, kita perlu verifikasi. Tapi kalau resikonya rendah, kayak secara membuat mie gitu, salah dikit masih resikonya sedang gitu. Mie-nya paling jadi terlalu lembek atau gimana. Yang terkait tutorial gitu. Sehingga ya kalau sumbernya hijau, ya udah diikutin aja. Nah, berikutnya itu dua sumber. Nah, ini kayak resikonya lebih tinggi ya. Kayak semuanya terkait kesehatan, terkait legal, terkait beasiswa. Terkait, ya itu terkait ya, balik. Itu umumnya udah masuk yang how to tutorial itu sebaiknya dicari lebih dari satu ya. Memastikan ini bener nggak, walaupun ya kan resikonya tadi ya, kayak jadi nggak masakannya jadi nggak jadi kayak gitu-gitu. Oh, kok ini masaknya sama tapi kok hasilnya beda gitu ya. Ini perlu diverifikasi, perlu minimal dua sumber.
Nah, yang resiko tinggi itu tadi ya, legal, beasiswa, kesehatan itu minimal tiga ya. Perlu apa ya, nyari informasinya benar-benar detail dan dibandingkan sama yang lain. Kayak beasiswa, kenapa? Kadang-kadang beasiswa ini kayak, oh beasiswa ternyata penipuan gitu, itu juga ada. Atau beasiswa ternyata ya udah cuma ngundang mereka datang gitu, masuk ke lihat websitenya atau ngeklik gitu. Ya ternyata udah website udah lama atau udah beberapa tahun lalu, udah nggak bisa didaftar gitu. Nah, itu makanya penting untuk kita melihat resikonya. Makin tinggi resiko dari informasi tersebut, kita perlu cari lebih dari satu informasi. Kalau resikonya mungkin bisa menyebabkan kematian gitu, ya kita cari lebih dari 5 semuanya, kita bandingin. Gitu. Bertahan hidup di alam gitu, kita mau naik gunung gitu semuanya ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Atau tadi ya, kita ngambil keputusan kesehatan gitu. Sakit apa? Wah ini kayaknya sakitnya aman ya. Bandingin cari beberapa referensi untuk kita menghindari resiko. Ya, kayak gitu. Jadi jangan percaya satu sumber meski hijau. Oke. Nah, ini mungkin jadinya share materi ya. Nah, jadi kalau ini mungkin tips trik ya untuk nyari informasi. Jadi kalau kita nyari informasi, ada cara-cara untuk kita dapat informasi terutama di Google. Ya, di YouTube juga bisa. Oke, ada tiga operator, ada tiga cara, ada tiga teknik dasar ya. Oke, yang pertama filter situs. Nah, ini penting ya. Jadi kayak contohnya, jadi kayak kita semuanya site, kita cuma mau nyari dari semuanya kemendikbud.co.id gitu ya. Eh, Nah, setnya ini semuanya kita nyari informasinya apa? Semuanya kita nyari tentang beasiswa. Nah, nanti semua informasinya itu akan dari site tersebut gitu. Dari Kemendikbud semua gitu. Kayak gitu. Pakai spasi. Oke. Nah, kayak gini. Jadi nggak pakai spasi. Jadi nanti akan muncul semua dari Kemendikbud aja nih. Kita bisa tahu nih informasinya semua dari sana. Jadi kita bisa langsung percaya. Dengan sesimpel kita masukin keyword site-nya kita mau nyari di website apa sih gitu. Nah, kayak gini dia dapat nih semua informasi muncul yang di Google ini semua dari Kemendikbud gitu. Nah, dari subdomain-subdomainnya ya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Ini sangat bermanfaat untuk kita nyari informasi kayak kita tahu websitenya informasinya penting tapi kok banyak banget. Kita bingung mulai dari mana. Nah, kita bisa pakai Google, kita pakai tambahin kata yaitu site ya. Jadi site-nya apa? Titik dua nama websitenya. Kayak gitu. Kita akan dapat dari website itu aja. Oke. Jadi ya, jadi kayak kita pakai site titik dua budidaya tomat semuanya. Nanti kita akan muncul yaitu aja dari pertanian.go.id gitu, terkait budidaya tomat. Dengan begitu kita dapat informasi yang lebih kayak kita pengen tahu oh riset dari universitas mana ITB aja gitu. Nah, itu berarti ya tinggal masukin aja website site-nya ITB terkait topik tersebut. Nanti kita dapat yang akademiknya kayak gitu. Atau kalau tadi informasi pemerintah atau ya informasi resmi terkait beasiswa seumpamanya. Kayak gitu. Yang berikutnya ya ini informasi persis ya. Nah, contohnya gimana? Semoga tulisannya kelihatan. Ini kita lihat. Nah, kalau yang pertama kan ini cara menanam bawang merah gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita kan dapatnya berbagai macam ya. Nah, kalau ditambah untuk pemula ini sudah ada juga 2025 semuanya. Atau ya semuanya gini ya. Ini kan lebih detail, tapi tetap nggak sesuai. Memang kita keywordnya spesifik ya, nyari seperti ini. Nah, ini kan nggak muncul persis nih. Kita tambahin petik dua. Nah,
maka dia akan, nah tapi saya nggak ada. Jadi kita beneran nyari yang plek ke triplek. Nah, jadi yang beneran sama persis dengan yang kita tulis itu dengan menambahkan titik dua. Jadi sebenarnya 2025-nya semuanya kita hilangkan gitu. Nah, kita dapat nih sama persis nih cara menanam bawang merah untuk pemula. Jadi kata-katanya benar-benar sama seperti yang kita cari. Nah, ini penting kalau kita nyari apa ya, semua jawaban tuh jawaban jawaban akan sesuatu yang benar soalnya spesifik itu bisa dengan petik atau kalau nemu error di HP kita ya itu bisa pakai ini juga. Nah, ini ya. Nah, jadi munculnya persis. Nah, ini kapan kita pakai yang kayak gini? Ini kayak pesan error. Semuanya kita nemu di Zoom gagal apa gitu bisa pakai titik dua untuk dapetin beneran errornya seperti apa. Atau masalah teknis atau quote-quote yang perlu kita cari itu bisa pakai titik dua, pakai tadi ya, quote kanan, quote kiri. Seperti itu ya, itu bisa dipakainya seperti itu. Yang berikutnya filter tanggal. Ya, tadi sudah sempat disebut ya. Kalau tanggal ada di sini, ada alat nih di sini. Ini kita tadi bisa milih bahasanya atau waktunya. Semuanya kita pengen tahu berita viral gitu. Berarti bisa di 1 jam terakhir. Atau ya biasanya yang penting itu di waktu ya. Terutama time frame-nya. Sebenarnya kita cari beasiswa untuk bulan Oktober gitu. Berarti ya kita cari yang seminggu terakhir. Atau 24 jam terakhir terkait beasiswa tersebut. Seperti itu. Pak Syamil, Pak Ya, Dedennya sudah hadir. baik. Oke, mungkin itu. Jadi kita perlu memfilter informasi dan mengauditnya tadi ya. Mungkin dari itu saja terkait informatika. Mungkin kita akan bahas lebih jauh di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Syamil. Anak-anak sebelum Pak Deden mulai, Ibu absen kembali dulu ya, takut ada yang kelewat atau kelebihan hadirnya. Saya ya, ya. Marga Mulia dulu ya. Febri, Citra, Selvi, Dita, Badru. Ada tambahan nggak? Nggak ada, Bu. Oke. Kemudian Jatisari, Desuryanti, Vina. Ada Vina? Iya ada. Amira. Bu, katanya. Oke. Mas. Nuraisha, Bu. Airahma, Bu. Nopi, Bu. Mas, Siska. Oke. Kemudian Astri. Oke. Kika, Cahyo, Rapi, Ujang. Ujang ada? Oke. Adli. Saya. Oke. Yang nggak hadir, Amira sama Adli ya. Iya. Oke. Dua hari ketemu, Pak Ribu tidak disebut. Kenapa? Pak Hari nggak tersebut kan Bu, banyak teman. Nah, dulu Fahri ya. Adli nggak ada, ganti Fahri. Kemudian Amira nggak hadir ya.